parkir mobilnya di pinggir jalan di depan rumah besar keluarga Alfian. Baru semalam ia ngobrol dengan Kirana di telepon. Kirana berjanji akan menemuinya, tapi sampai siang ini gadis itu tak juga menghubunginya. Ketika Daru coba menelepon Kirana, ada nada panggil tapi tak diangkat. Berkali-kali di teleponnya, tapi tetap tak diangkat. Apa yang terjadi dengan Kirana? Maka ketika waktunya sudah senggang di rumah sakit, ia segera mencari alamat keluarga Alfian. Pintu gerbang utama tertutup rapat, tapi ada pintu kecil di sudut pagar. Ada bel juga di sana. Segera dipencetnya bel tersebut. Tak berapa lama, seorang wanita parubaya keluar. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Siapa ya? Dan mau bertemu siapa? Sahut wanita itu dari balik pintu pagar. Sepertinya dia pengurus rumah itu. Saya Bramandaru, Dokter Bramandaru. Daru memperlihatkan nam tagnya. Saya mau bertemu Kirana, bisa Bu? Sejenak ibu itu memperhatikan Daru dengan seksama. Anda dokter yang merawat Neng Kirana? Ia barusan dibawa ke rumah sakit. Tiba-tiba ia pingsan. Terkejut Daru mendengar bahwa Kirana dibawa ke rumah sakit. Apa yang terjadi dengan Kirana? Setelah mengetahui ke rumah sakit mana Kirana dibawa, Daru segera meluncur ke sana. Ia minta informasi pada petugas rumah sakit di mana Kirana dirawat. Ruang VIP 362. Langkahnya terhenti ketika tangannya sudah membuka pintu sedikit. Sebuah pemandangan yang mengiris hatinya. Terlihat di ruang itu, Kirana sedang tertidur. Tangannya memeluk lengan lelaki yang juga tertidur di kursi di sampingnya. Siapakah lelaki itu? Arkatamaka atau Rafasa? Daru melangkah ke sisi lain ke tempat tidur itu. Terlihat dengan jelas wajah lelaki itu. Daru masih ingat lelaki itu dulu yang datang ke tempat prakteknya mencari Kirana. Ya, dia Arkatama. Lama dipandanginya wajah Kirana yang tenang dalam tidurnya. Nampak rona bahagia, mungkin karena sudah didampingi oleh orang tercintanya. Daru merasa kesempatan untuknya pupus sudah. Tapi tak apa, ia tulus mencintai Kirana. Kalaupun tak bisa menjadikannya pendamping hidup, mungkin mereka bisa bersahabat. Sebuah cinta yang tulus tak mesti memaksakan untuk bersatu dan tak harus pula dibumbui sakit hati atau kebencian. Ia ikhlas gadis yang dicintainya berbahagia bersama orang lain. Diusapnya dengan lembut puncak kepala Kirana. Kirana merasakan itu. Pelan dibukanya matanya. Sejenak ia menyesuaikan pandangannya di ruang yang terasa asing itu. Ada Daru tersenyum lembut padanya. Mas Daru, aku ada di mana? Daru mengerti bahwa saat dibawa ke rumah sakit ini, Kirana dalam keadaan tidak sadar, sehingga ia tidak tahu di mana posisinya saat ini. Kamu di rumah sakit, nah. Kirana mencerna ucapan dokter. Daru mencoba mengingat apa yang telah terjadi sebelumnya. Tiba-tiba, Mas Arka, bisiknya panik ketika mengingat bahwa tadi Arka datang. Ia menoleh ke samping. Benar, ada Arka tengah tertidur di kursi di samping tempat tidur Kirana. Kirana segera menarik tangannya yang memeluk lengan Arka. Walau rindu sangat mendera hatinya, namun ia tidak ingin bertemu dengan Arka. Ia tidak ingin
melihat orang tercintanya kecewa karena dirinya sudah ternoda. Kirana tidak ingin melihat Arka terluka karena Kirana akan menikah dengan Raf. Ia berusaha untuk duduk, tapi kepalanya terasa sangat pusing sehingga ia kembali berbaring. Jangan bangun dulu, tekanan darahmu rendah sekali. Itu berakibat rasa pusing. Daru membantu Kirana berbaring kembali. Tapi aku harus pergi. Aku tak mau bertemu Mas Arka. Kirana terisak. Tenanglah, kamu harus rileks. Jangan bebani pikiranmu dengan hal-hal yang berat. Ingat kandunganmu. Kirana tak mampu menahan isak tangisnya sampai dadanya terasa sesak. Daru mengusap-ngusap puncak kepala Kirana, berusaha memberi kenyamanan padanya. Arka terbangun. Ia terkejut melihat Kirana menangis terisak. Sementara ada seorang pria tak dikenalnya berdiri agak membungkuk sambil mengusap-usap kepala Kirana. Sepertinya mereka akrab sekali. Arka tak suka itu, tapi perhatiannya lebih tertuju pada Kirana yang tengah menangis. Sayang, mengapa kamu menangis? Ada yang dirasa sakit. Kirana makin terisak. Batinku yang sakit, Mas. Sakit sekali. Sudah lama aku rindu kamu dan sekarang kamu ada di sini. Tapi kita bukan lagi sepasang kekasih. Sebentar lagi aku akan menikah dengan adikmu. Dengan adikmu, Mas. Aku tak ingin pernikahan itu karena aku hanya mencintaimu dan aku tak ingin melihatmu terluka. Tapi apa yang bisa kulakukan? Anak ini butuh status. Aku tak ingin orang sedunia akan mengejeknya kelak. Kirana berteriak dalam hatinya, mengungkap kata yang tak bisa terucap di bibirnya. Hatinya serasa disayat-sayat. Arka menggenggam jemari Kirana, tapi Kirana melepaskannya, menolak genggaman Arka. Mas, pergilah. Maafkan aku, lupakan aku. Jangan pernah temui aku lagi. Tangis Kirana makin menjadi. Arka bingung mendengarnya. Mengapa Kirana menyuruhnya pergi? Tadi saat ia terbangun sebentar, ia terlihat menatap Arka penuh rindu. Malah tangannya meraih lengan Arka dan memeluknya sepanjang tidurnya tadi. Mengapa sekarang malah mengusir dirinya? Apa karena lelaki itu? Siapa lelaki itu? Ia begitu penuh perhatian saat mengusap-usap kepala Kirana. Sayang, apa maksudmu? Mengapa aku harus meninggalkanmu? Sedang selama 4 bulan ini tak putus aku mencarimu. Sekarang kita sudah bersama. Aku tak ingin berpisah lagi denganmu. Tidak, Mas. Suara Kirana bercampur tangis. Tolong pergilah. Jangan temui aku lagi. Tolong lupakan aku. Biarkan aku menjalani kehidupanku tanpa dirimu. Carilah wanita lain yang lebih pantas untuk dirimu, Mas. Tubuh Kirana sampai terguncang karena tangisnya. Karena kamu akan menikah dengan Raf. Tidak, Nana. Kamu tidak boleh menikah dengan Raf. Kita yang akan menikah sesuai janji kita dulu. Kita akan pergi jauh, jauh dari semua orang yang kita kenal. Kita akan hidup berdua di tempat yang jauh. Kita akan berbahagia bersama anak-anak kita nanti. Aku akan menjagamu, menjaga kalian. Dengar itu, Nah. Jangan pernah menyuruh aku meninggalkanmu. Arka meluapkan perasaannya. Kemarin di hadapan mamanya, ia tak mampu membantah. Tapi jauh di lubuk hatinya, ia tidak ingin kehilangan Kirana. Kini, ia seperti kehilangan akal sehatnya.
Yang terpikirkan olehnya hanya satu, yaitu menikah dengan Kirana dan pergi jauh agar tidak ada yang mengganggu mereka. Walau untuk itu ia harus kehilangan keluarganya, Mama, Papa, dan Raf. Ia tak rela kekasihnya itu menikah dengan Raf. Kirana akan sengsara dalam pernikahan terpaksa itu nanti. Arka pun akan sengsara hidup sendirian. Sakit perasaan Kirana mendengar penuturan Arka, lelaki yang sangat dicintainya itu. Perutnya terasa melilit, keringat keluar bersamaan rasa sakit yang menderanya. Mengapa dirinya lemah sekali? Di awal kehamilannya dulu, ia kuat. Meski selalu mual dan muntah, ia tetap mampu mengerjakan semua pekerjaannya, baik saat di Yasmin Resto maupun di kantin Irwan di Karawang. Tapi akhir-akhir ini ia merasa lemah. Beberapa kali pingsan sampai harus dirawat di rumah sakit. Juga sering sekali menangis seperti orang cengeng saja. Kirana tak suka itu. Tapi sungguh saat ini ia tak mampu menahan rasa sakit di perutnya. Ucapan Arka tadi membuat tubuhnya bereaksi negatif. Aduh, Kirana merintih sambil memegangi perutnya. Bramandaru yang masih berdiri menyaksikan drama dua kekasih itu segera menyadari hal itu. Nah, apa yang kamu rasa sakit di perutmu? Kirana mengangguk. Daru segera memencet bel. Seorang dokter dan seorang suster segera datang. Ia memeriksa keadaan Kirana. Dilihatnya mata pasiennya itu bengkak seperti habis menangis. Sepertinya pasiennya itu sedang menghadapi masalah berat yang sangat mengganggu pikirannya, sehingga berakibat pada tekanan darahnya dan stres yang menekan, juga membuat kram pada perutnya. Selesai memeriksa dan memberi suntikan melalui selang infus Kirana, dokter itu menoleh pada Arka dan Bramandaru yang berdiri agak menjauh saat dokter itu memeriksa Kirana. Tolong kondisikan agar pasien bisa istirahat total dan jangan sampai stres. Tekanan darahnya sangat rendah. Sedikit saja ada beban pikirannya akan sangat berpengaruh pada tekanan darahnya. Dokter itu bicara pada Daru dan Arka. Maaf, dengan dokter Bramandaru ya? Dokter Sita, spesialis kandungan yang tadi memeriksa Kirana, segera menyadari siapa Daru. Sewajarnya sesama dokter. Iya, saya Bramandaru. Kedua dokter itu saling bersalaman. Ada yang perlu saya sampaikan juga, Dok. Dalam sebulan ini Kirana sudah 3 kali pingsan. Apa itu tidak mempengaruhi kandungannya? Bramandaru menjelaskan. Dokter Sita mengerutkan keningnya. Saya periksa tadi. Alhamdulillah janinnya baik-baik saja. Tapi tolong jangan sampai terjadi lagi. Tolong dijaga emosi pasien. Pasien terlihat sangat rapuh. Tapi bersyukur bayinya termasuk kuat. Tolong perhatikan pesan saya tadi. Juga asupan gizinya harus diperhatikan. Saya permisi dulu. Biarkan pasien beristirahat. Dokter Sita dan suster itu segera keluar. Setelah dokter dan suster keluar ruangan, Arka dan Daru mendekati tempat tidur Kirana. Minum susumu, setelah itu tidur. Jangan banyak mikir, anggap semua persoalan tidak penting bagimu. Biar orang lain saja yang mikir. Kamu harus tidur tenang. Ada 2 pangeran yang jagain kamu. Seperti biasa,
Dokter Daru ngoceh seenaknya, tapi mengena di hati Kirana. Itu yang membuat ia nyaman. Daru merapikan selimut Kirana dan mengatur bantalnya agar Kirana nyaman. Mau diusap-usap kepalamu biar tertidur? Daru bertanya dengan enteng, membuat Kirana mendelik badannya. Dokter itu cengengesan sambil membentuk huruf V dengan jarinya. Arka memperhatikan dengan pandangan tidak suka, tapi ia harus menahan diri. Ia tidak ingin membuat Kirana menangis lagi. Mereka bertiga berdiam diri sampai akhirnya Kirana tertidur kembali. Arka dan Daru saling bertatap. Bisa kita bicara di luar? Arka bersuara. Daru mengangguk. Ia melangkah keluar dan duduk di kursi yang ada di teras ruang rawat Kirana. Saya perhatikan dari tadi Anda memperlakukan Kirana berlebihan. Kirana itu calon istri saya. Tak pantas Anda berlaku seperti itu. Arka menatap Daru tajam. Brahman Daru tersenyum tipis mendengar ucapan Arka. Ia tahu Arka sedang labil emosinya. Tapi sebentar lagi dia akan menikah dengan adik Anda. Ucapnya pelan, tapi mampu membuat emosi Arka meningkat. Arka menatap Daru sengit. Tak akan saya biarkan itu terjadi. Saya yang akan menikah dengan Kirana sesuai rencana semula. Tapi Arka menatap Brahman Daru lekat-lekat. Anda sepertinya tahu banyak tentang Kirana. Siapa Anda? Apa hubungan Anda dengan calon istri saya? Daru balas menatap Arka. Dua lelaki itu saling mengukur siapa di antara mereka yang paling besar cintanya pada Kirana dan siapa di antara mereka yang akan dipilih Kirana. Tidak. Brahman Daru sudah tahu pilihan Kirana. Mereka sudah berbincang banyak sebelum ini. Betul, Brahman Daru sangat mencintai Kirana, tapi ia menghargai apapun pilihan Kirana. Ia hanya orang yang datang belakangan setelah Kirana terlebih dahulu mengenal Arka dan Ravasa. Kalau ia memaksa Kirana bersamanya, mungkin saja gadis itu tak akan bahagia. Daru tahu pilihan Kirana menikah dengan Rav bukan untuk kebahagiaannya, tapi untuk kelegaan hatinya. Demi legalitas anak yang dikandungnya, ia korbankan kebahagiaannya sendiri. Arkatama, Anda sangat mencintai Kirana. Pertanyaan apa itu? Jelas, saya sangat mencintainya. Makanya, saya tetap akan menikahinya apapun kondisinya. Arka ingin menunjukkan bahwa ia sangat mencintai Kirana dan berjiwa besar menerima keadaan gadis itu. Cinta saja tak menjamin pasangan kita berbahagia, ucap Daru pelan. Jangan sok menggurui. Kami sudah bersama selama setahun ini. Banyak hal indah yang sudah kami lalui. Aku dan Kirana sama-sama bahagia. Bahkan seharusnya saat ini kami sudah resmi menjadi suami istri. Aku baru 4 bulan mengenal Kirana. Aku bersamanya saat dirinya dan jiwanya terpuruk. Saat itu, dia betul-betul berada di titik nol kehidupannya. Aku menemaninya bangkit dan pelan, tapi pasti rasa cintaku pun tumbuh untuknya. Anda memanfaatkan kesempatan saat ia lemah. Itu bukan cinta. Arkatama, kita berbeda. Anda mencintai Kirana dengan satu komitmen yang mengikatnya, yaitu harus menikah. Sedang saya mencintainya dengan tidak ada keharusan apa-apa. Kalau kami berjodoh, alhamdulillah.
Saya menerima Kirana dan bayinya setulus hati saya. Tapi kalau kami tidak berjodoh, maka saya ikhlas melihatnya berbahagia dengan pria pilihannya. Arka mengembuskan nafas panjang. Kalimat-kalimat dokter itu sungguh sangat berkualitas. Ia segera menyadari betapa sejak tadi ia membiarkan dirinya tersulut emosi, sehingga mungkin terlihat bodoh di mata si dokter itu. Sejak kapan Anda mengenal Kirana dan di mana? Suara Arka melunak. Ia sangat ingin tahu kemana saja dan apa saja yang dilakukan Kirana selama 4 bulan ia pergi, dan seberapa dekat hubungan kekasihnya itu dengan si dokter ini. Daru melihat hal itu pas satu hari setelah Kirana meninggalkan rumah kalian, kami bertemu. Arka menatap tajam pada dokter Pramandanu. Dokter ini sepertinya sangat mencintai Kirana. Ada marah dalam dada Arka. Baik, Arka. Kamu ingin tahu bagaimana Kirana selama meninggalkan rumah kalian, bukan? Aku akan menceritakan apa yang aku tahu tentang Kirana. Sejak aku mengenalnya, kamu ingat pernah pagi-pagi datang ke tempat praktekku di dekat Rhapsody Hotel? Arka menatap Daru, ingatannya melintas ke masa itu. Kamu dokter yang merawat Nana waktu itu? Daru mengangguk. Waktu aku datang, Nana masih ada di klinikmu itu. Lagi-lagi Daru mengangguk. Dokter seperti apa kamu? Sudah jelas dia sedang sakit dan dalam kondisi yang tidak baik. Pasti ia membutuhkan keluarga. Kami keluarganya saat itu, tapi kamu menyembunyikannya. Emosi Arka kembali tersulut. Kalau saja waktu itu Daru berterus terang tentang keberadaan Kirana, tentu Kirana tak akan sengsara seperti sekarang ini, dan mereka pun tak perlu menunda pernikahan mereka. Tentang Raf, biar saja anak itu mengurus nasibnya sendiri. Aku seorang dokter. Saat Kirana datang berobat, kondisinya sangat menyedihkan. Banyak luka lebam dan demam tinggi. Aku menyarankan untuk dirawat di rumah sakit, tapi dia tidak mau. Aku mau menghubungi keluarganya. Dia juga menolak, karena katanya keluarganya jauh di Padang. Saat itu, ia sudah selesai berobat dan sudah mau pergi dari klinikku. Tiba-tiba ia berlari masuk kembali dengan wajah pucat dan tubuh gemetaran. Minta agar aku menyembunyikannya darimu, yang saat itu sudah ada di pekarangan. Melihat ia sangat ketakutan, instingku mengatakan bahwa aku harus melindunginya. Apapun persoalan kalian bisa dibicarakan nanti. Sejak awal ia mengaku pergi darimu karena ia tidak ingin melanjutkan hubungan lagi. Ia tidak mau bertemu dengan dirimu maupun keluargamu. Walau untuk itu ia harus kehilangan pekerjaannya dan memulai hidupnya dari nol lagi. Tapi ia tidak mau mengatakan apa penyebabnya. Aku sudah berusaha membujuknya agar berpikir ulang, tapi ia tetap menolak bertemu denganmu dan berkeras mau pergi entah kemana. Karena tak tega melepasnya pergi sendirian di kota yang asing baginya dengan tujuan yang tidak jelas, maka aku menawarkannya bekerja di restoran sahabatku di Jakarta dan mencarikan tempat tinggal untuknya di sebuah apartemen dekat restoran itu. Dan kamu bebas datang dan berbuat apa saja di apartemen itu dengannya, tuduh Arka dengan hati panas. Tuan Arka,
Janganlah berprasangka buruk pada gadis yang Anda cintai. Artinya, kamu tidak mengenal orang yang kamu cintai dengan baik. Pernahkah selama berhubungan denganmu, ia berperilaku murahan? Arka terdiam, malu dengan ucapan si dokter karena ia sangat tahu Kirana gadis yang sangat menjaga harga dirinya. Ia memperbaiki sikapnya, siap mendengar lanjutan cerita dokter Daru. Setelah 2 bulan di Jakarta, ia baru mengetahui dirinya hamil. Aku ingat ketika pertama datang ke tempat praktekku di Bandung dulu. Ia terlihat sangat terpukul, tapi dengan tegar ia cepat bangkit. Namun, ketika mengetahui dirinya hamil, ia betul-betul tak berdaya dan sangat ketakutan. 3 hari ia tak masuk kerja. Ketika aku datang, ia tak berhenti menangis. Saat itu, ia belum mau memberitahu siapa ayah bayinya. Ketika aku sarankan agar ia menghubungi pria itu, Kirana menolak dengan keras. Alasannya, ia tidak mau membuat persoalan tambah rumit, tak mau membuat nama baik orang lain jadi tercemar. Maka ia rela membawa aib itu seorang diri. Ia akan merawat anaknya seorang diri. Aku tulus mengajaknya menikah, tapi ia juga menolak. Ia tak ingin membawa aku masuk dalam masalah hidupnya. Dan ia tidak mau aku menikahi dirinya yang sudah ternoda. Padahal aku betul-betul tulus mencintainya dan menerima bayinya sebagai anakku. Aku sangat ingin membuatnya bahagia. Hari itu, setelah menenangkannya dan berjanji akan membantu mencari jalan keluarnya, aku kembali ke Bandung. Beberapa hari setelah itu, ketika aku di Bandung, Maura, pemilik restoran itu memberitahuku bahwa Kirana sudah resign. Alasannya, calon suaminya mempercepat pernikahan mereka, dan ia akan ikut suaminya tinggal di luar kota. Aku pikir saat itu, ia menikah dengan pria yang telah menodainya. Aku ikhlas, cuma anehnya, sejak itu nomor ponselnya tak bisa dihubungi sama sekali. Ia pamit padaku hanya melalui secarik surat yang ditinggalkannya di apartemennya. Arka ingat alasan itu juga yang disampaikan pemilik restoran itu padanya ketika ia menanyakan tentang Kirana waktu itu. 2 bulan yang lalu, ketika aku mengikuti sebuah simposium di sebuah rumah sakit di Karawang. Ketika aku baru sampai, aku melihat Kirana dibawa turun dari sebuah mobil dalam keadaan tidak sadar. Karena aku harus buru-buru ke ruang simposium, aku minta tolong temanku mengawasinya. Takut Kirana pergi dan aku kehilangan jejaknya lagi. Setelah selesai acaraku, aku segera menemuinya di ruang rawatnya. Rupanya, dia tidak pernah menikah dengan siapapun. Ia sengaja menghindariku dan memilih tinggal dan bekerja di sebuah kantin di kota itu. Di kantin tempatnya bekerja, rupanya ia ada masalah dengan istri majikannya. Istri majikannya ternyata cemburu padanya dan hari itu berlaku kasar padanya sehingga Kirana cedera. Untung kandungannya masih bisa diselamatkan. 3 hari dirawat di sana. Aku terus menemaninya. Aku sengaja mengambil cuti agar bisa menemani Kirana. Saat itulah ia baru mau menceritakan semua tentang dirinya, dirimu dan Rafasa. Mengapa ia menghindari kalian? Karena ia tidak ingin terjadi masalah antara kamu dan Raf. Kalian berdua itu adik kakak.
Ia tidak ingin menikah denganmu karena merasa dirinya sudah ternoda dan tengah mengandung anak Raf. Ia juga tidak mau menikah dengan Raf karena ia tidak mencintai Raf. Raf juga tidak mencintainya. Kirana tahu Raf sangat mencintai Rai. Alasan lainnya, ia tidak mau menikah dengan Raf karena tak sanggup melihatmu terluka, Arka. Makanya, ia memilih pergi menjauh dari kalian. Kirana sudah tidak mau kembali bekerja di kantin itu. Ia tidak mau dituduh merusak rumah tangga orang lain. Aku membujuknya supaya mau tinggal bersama ibu dan adikku di Garut, agar ada yang menemani dan merawatnya selama kehamilannya sampai saat melahirkan nanti. Kebetulan adikku seorang bidan yang bertugas di kota itu. Kirana setuju setelah ia bicara langsung dengan ibuku melalui telepon. Ibuku dengan tulus mengajak Kirana tinggal bersamanya di Garut. Kirana ingin punya toko sendiri untuk biaya hidupnya. Meski kalian tetap mengiriminya uang, ia tidak memakai uang itu. Ia ingin hidup dengan uangnya sendiri. Jadi di Garut, ia akan tinggal dengan ibuku dan membuka toko dekat rumah ibuku. Itulah rencana kami. Tapi takdir berkata lain. Saat ia sudah keluar dari rumah sakit dan kembali ke kontrakannya, aku balik ke Bandung dan berjanji menjemputnya hari Minggu. Sambil ia istirahat di kosannya, menunggu dirinya pulih dan kuat melakukan perjalanan ke Garut. Hari Jumatnya ketika ia datang ke kantin untuk pamit pada pemilik kantin itu, ia bertemu Pak Alfian yang mau mengunjungi sebuah perusahaan di kawasan industri itu. Papamu sampai membatalkan acaranya di perusahaan itu dan langsung membawa Kirana ke Bandung. Mengapa sampai ia memutuskan mau menikah dengan Raf? Mamamu membujuknya dan memberinya pengertian sampai akhirnya Kirana mau demi anaknya agar punya identitas resmi. Ia tidak mau anaknya dihujat orang seumur hidupnya kelak sebagai anak haram, karena ia sudah merasakan pahitnya hidup tanpa ibu kandung dan dihujat sebagai anak pembawa sial sepanjang umurnya oleh ibu tirinya. Kemarin malam kami bicara di telepon. Ia menceritakan semua hal ini padaku. Arka, jangan mempersulit Kirana. Ia sudah sangat menderita dengan beban kehidupannya. Bersambung.